Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat iman. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, sholat taraweh bagi yang beragama muslim. Ini Bapak juga baru selesai menjalankan ibadah sholat taraweh. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang dengan semangat masih antusius mengikuti mata kuliah Bapak, yaitu Matematika Diskrit. Minggu kemarin kita coba kuis. Malam ini kita pertemuan kelima sama dengan puasa juga, tadi puasa yang kelima ya. Jadi tadi hari puasa yang kelima, ini juga pertemuan kelima. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Jangan lupa absen di grup WA, karena nanti materi akan Bapak share di grup WA seperti biasa. Baiklah, materinya kelihatan nggak di layar? Halo? Materinya di layar Kelihatan, Pak. Ini salah ini. Ini himpunan, kemarin udah. Baiklah ya, pertemuan kelima, relasi dan fungsi. Anda perhatikan materinya. Sekarang kita masuk materi pengantar metrik. Ingat dulu waktu Anda belajar aljabar linear, itu Anda belajar metrik ya. Nah, metrik itu ada baris dan kolom. Kalau baris itu yang dari kiri ke kanan, kolom itu dari atas ke bawah. Contoh nih, di bawah ini adalah metrik yang berukuran 3 kali 4. Artinya ada 3 baris dan 4 kolom. Barisnya mana aja? 2506, 8754, 3118. Kolomnya, kolom pertama 283, 571, 051, 648. Itu kolom metrik tersebut. Ada lagi yang namanya metrik simetri. Metrik simetri itu artinya angka yang di kolom dan di baris itu sama. Contoh nih, kolom pertama atau baris pertama, itu Anda lihat yang ke kiri ke kanan ya. Contoh 2, Anda perhatikan. Itu ada baris pertama 266-4. Oke ya. Terus kolom pertama juga sama 266-4 ya, yang ke bawah. Kita lihat 2 yang ujung ini yang ambil baris pertamanya ya. Baris pertama dari 2 ke kanan. 266-4. Kolomnya juga sama yang ke bawah.
2664. Jadi yang dinamakan metrik simetri itu nilai yang ada di baris maupun kolom nilainya sama. Oke. Kita lanjut lagi metrik 0 sampai 1, artinya 0 per 1 atau metrik biner. Metrik biner itu isinya hanya 2 angka, 0 dan 1. Nah, contohnya nih, 0110 itu baris pertama ya. Kedua 0111. Nah, kolomnya 0001 dan seterusnya. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, selanjutnya ada namanya relasi. Relasi itu artinya hubungan. Jika terdapat dua himpunan, himpunan A dan B, bagaimana menyatakan hubungan antara anggota kedua himpunan tersebut? Nah, itu namanya relasi. Nah, relasi itu menghubungkan antara bilangan di himpunan A dengan bilangan di himpunan B. Contoh, himpunan A ini ada Hasan, Tanti, Romi, Yusuf, dan Aditya. Itu himpunan A ya. Dikatakan himpunan mahasiswa. Sedangkan himpunan B itu ada Toyota, Daihatsu, Mercedes, VW. Itu berarti merek-merek mobil. Nah, misalkan R itu artinya relasi. Relasi itu artinya yang menghubungkan antara mahasiswa dan mobil yang dikendarai sebagai berikut. Misalkan ya, relasinya Hasan Daihatsu. Berarti Hasan pasangannya dengan Daihatsu. Romi Toyota. Yusuf Mercedes. Aditya Toyota. Ini berarti Hasan mengendarai Daihatsu. Romi mengendarai Toyota. Yusuf mengendarai Mercedes. Dan Aditya mengendarai Toyota. Ya. Sedangkan di sini apa namanya? Yusuf tidak, mana Yusuf mengendarai ya, Yusuf sebentar, Hasan Daihatsu, Romi Toyota, Yusuf Mercedes, Aditya Toyota. Berarti yang tidak mengendarai kendaraan adalah Tanti ya. Tanti tidak mengendarai kendaraan. Mobil yang tidak dipakai siapapun yaitu mobil merek VW. Nah, pernyataannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Misalkan nih ada lagi himpunan A. Dava, Yosef, Harkunti, Mahendra, Wayan. Ada 5 mahasiswa nih ya. Nah, dihubungkan dengan B. B itu ada A, AB, B, BC, C, D, dan E. Ini himpunan nilai. Nah, misalkan R adalah relasi yang menyatakan mahasiswa dan nilai mata kuliah matematika diskrit yang diperoleh pada semester ganjil. Misalnya nih, Dava dapat nilai BC, Yosef dapat nilai A, Harkunti dapat nilai A, Mahendra dapat nilai B. Dari sini yang dapat nilai A Yosef dan Harkunti. Oke, yang dapat nilai BC Dava. Yang dapat nilai B itu Mahendra. Ada satu mahasiswa yang tidak dapat nilai yaitu Wayan. Nah, Wayan itu tidak dapat nilai ada 2 kemungkinan. Apakah dia tidak mengambil mata kuliah ini atau dia jarang masuk. Misalnya dia masuknya 50%, ya nilainya nggak bakal keluar. Misalkan Anda 16 kali pertemuan, dia hanya 8 kali. Itu bagi Bapak nggak Bapak keluar nilainya. Tuh. Nah, itu kelihatan kan? Ini berarti Dava mendapat nilai BC, Yosef mendapat A, Harkunti A, Mahendra B. Wayan tidak mengambil mata kuliah. Dan tidak ada mahasiswa yang mendapat nilai C, D, dan E. Anda perhatikan. Sekarang definisi relasi. Tadi kan ya. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Notasinya R, ya kan? Dia merupakan merelasikan antara A dikali B. Oke. Lihat ya. A relasi B adalah notasi untuk A, B. Elemen dari R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Oke.
A, R, B itu A dihubungkan dengan B oleh R. Kalau A tidak R, B adalah notasi untuk AB bukan elemen dari R. Yang artinya A tidak dihubungkan oleh B. Ya, A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Maksudnya begini. A bukan R, B adalah notasi untuk AB bukan elemen R. Elemen itu termasuk bagian-bagian ya. Yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Bawahnya himpunan A disebut daerah asal. Ingat domain ya, daerah asal namanya domain dari R. Dan himpunan B disebut daerah hasil atau kodomain dari R. Oke, Anda perhatikan di sini contohnya. Misalkan ada himpunan A, Amir, Budi, Cecep. Dan himpunan B, B itu IF ya, Informatika 221, IF 251, IF 342, IF 323. Itu mata kuliah itu ya, IF itu kode itu. A dikali B. Oh, kalau A dikali B berarti satu mahasiswa mengambil semua mata kuliah, udah jelas. Amir ngambil IF 221, IF 251, IF 342, dan IF 323. Begitu pula dengan Budi. Nah, begitu pula dengan Cecep. Nah, misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Ya, semester ganjil yaitu misalnya nih R. Amir IF 251. Amir IF 323, ini semester ganjil ya. Budi IF 221, Budi IF 251, dan Cecep IF 323. Dapat dilihat bahwa R bagian dari A dikali B. A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil R. Oke, kita perhatikan. Ini A-nya ada 3, Amir, Budi, Cecep. A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil R. Sekarang di sini ada Amir dengan IF 251. Oke. Elemen R atau Amir R IF 251. Ya, Amir dihubungkan dengan IF 251. Mengapa? Karena ini semester ganjil. Amir IF 342. Bukan elemen dari R atau Amir bukan direlasikan terhadap 342. Mengapa? Karena ini IF 342 ini merupakan mata kuliah semester genap. Ya. Anda perhatikan, kalau semester genap dia belakangnya genap. Kalau semester ganjil belakangnya ganjil. Contoh nih, IF 221, IF 251, IF 323 itu semester ganjil. Kalau IF 342 itu genap karena 342, duanya itu genap. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan P, nah ini P itu kita anggap A tadi ya, 234. Dan Q, 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q. P ke Q, elemen R. Jika P habis membagi Q. Nah, P habis membagi Q. Artinya 2, dia habis nggak membagi 2? Habis. 2 habis nggak membagi 4? Habis. 2 habis nggak membagi 8? Habis. Jadi pasangannya 2, 2, 2, 4, 2, 8. Oke, sekarang 3. Ya, 3 habis nggak membagi 2, 4, 8? Nggak mungkin ya. 3 habis dia membagi 9. Ya, terus dia 3 habis membagi 15. Lihat nih. 3 ini 3, 9, dan 3, 15. Lihat. Sekarang 4. 4 habisnya membagi 2. Ya enggak. 2 dibagi 4 kan hasilnya 0,5. Nah, akhirnya 4 dengan 4. Oke, ada nih 4 dengan 4. Oke. Terus 4 habis enggak membagi 8? Habis. Ya. 4,8 yang Anda lihat nih. Jadi jawabannya 2,2, 2,4, 4,4, 2,8,
4,8, 3,9, dan 3,15. Karena ini rumusnya jika P habis membagi kalau enggak kita lanjut. Sekarang relasi pada sebuah himpunan. Bapak ingatkan jangan lupa Anda absen di grup WA karena bentar lagi materi akan Bapak share. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Dan relasi pada himpunan A adalah relasi A dikali A. Sedangkan relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A kali A. Notasi R bagian dari A dikali A. Misalkan R adalah relasi pada bilang himpunan A 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y elemen dari R. Jika X adalah faktor prima dari Y, nah jika X faktor prima dari Y, maka ya kita bicaranya faktor prima ya. Anda lihat tadi 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 8, 3 dengan 3, 3 dengan 9. Mengapa? Karena bilangan ini habis dibagi. Ya, makanya dia termasuk bilangan prima. Nah, contoh nih, 2 dibagi 2, 1 bilangan prima. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1 bilangan prima. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Oke. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Bilangan prima ini. Oke. Nah, representasi relasi. Anda lihat ya. Ini contohnya Amir, Budi, Cecep. Nah, Amir ngambil apa aja? Oh, dia ngambil IF 251 dan IF 323. Sedangkan Budi ngambil IF 251, IF 221, IF 251. Sedangkan Cecep ngambil IF 323. Berarti ini semester ganjil ya. Nah, ini juga sama. Pasangannya 2, 2 kedua, 24, 28, 3, 3, 9, dan 15. Kalau 4 dengan 4, 4 dengan 8. Sesuai contoh tadi ya. Sedangkan kalau yang terakhir AA itu relasinya sama persis. 2 dengan 2, B. 2 dengan 4 positif. 2 dengan 8 ya, B. Sekarang 3 dengan 3 dan 9. Oke. Kita lanjutkan. Representasi relasi dengan tabel. Nah, ini tadi Amir, himpunan A, himpunan B ya. Amir tabel 1 lihat. Amir IF 251, Amir IF 323 sesuai contoh tadi. Budi IF 221, ya kan? Nah, sedangkan Budi lagi IF 251, sedangkan Cecep IF 323. Oke. Sekarang tabel 2 seperti ini. PQ. Tabel 3 juga sama. Nanti Anda pahami lagi setelah materi Bapak share. Sekarang representasi relasi dengan metrik. Anda lihat nih. Contoh relasi R pada contoh 3 dapat dinyatakan dengan metrik. Contoh 3 tadi kan namanya 3 tadi. Anda lihat si Amir ya, A1-nya Amir. Nah, Amir itu mengambil IF 251 dan IF 323. Makanya baris pertama ini Amir. Amir ini IF 221 dia nggak ambil, 0 dia. Dia ngambilnya IF 251. Kok bisa? Kita lihat tadi di sini nih. Nah, nih kita lihat nih. Yang bawah Amir, yang bawah nih ya, bilangan ganjil. Amir mengambil IF 251 dan IF 323. Kita lihat di sini. Anda perhatikan. Nah, Amir mengambil IF 251, benar nih. Kalau yang IF 251 kan ngambil 0. Kalau dia ngambil sah 1 dan IF 323. Ini 1. Budi ngambil
IF 221 dan IF 251. Makanya 1100. Kalau dia ngambil angkanya 1, kalau nggak ngambil angkanya 0. Relasi pada contoh 4 dapat dinyatakan dengan metrik. Nah, contoh 4. Lihat ya yang tadi ya. 22, 24, 28. Yang lainnya 00. Oke. Terus bawahnya lagi 33. Berarti 3B1, 3B2 nggak ngambil ya. Nah, 3B3 nggak ngambil, 000 tuh. Terus dia 39. Lihat nih. Yang baris kedua nih ya. Ini 000 karena apa? 3 ini nggak pasangan dengan B1, B2, dan B3. Dia pasangan dengan B4 yaitu 9. Dan pasangan dengan B5 yaitu 15. Sedangkan 4, nah 4 itu pasangannya hanya dengan B4 dan B8. Oke. Sekarang representasi relasi dengan graf berarah. Jadi dia punya arah. Contohnya nih, Anda lihat nih. Misalkan relasi AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, dan DB adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. Anda lihat. Di sini ada ya himpunan A, B, C, D. Lihat nih ya. Lihat. Nah. Relasinya ini contohnya kan AA, A ke A. Kalau A ke A, ini ada lingkaran namanya looping. Nih. Yang terakhir nih, pasangan terurut AA dinyatakan dengan busur dari simbol A ke A sendiri. Busur semacam ini disebut gelang atau kalang. Oke. Nih ya, Anda lihat nih. Kalau ini AA, A kembali ke A, berarti agak melingkar gini buat gelang diseret A ke A. Tapi kalau A ke B, lihat ada panah kan? A ke B nih tanda panahnya. Terus B ke A ada lagi. B ke C ada juga panahnya. Terus B ke D ada. Oke. Sekarang C ke A ada panahnya. C ke D ada panahnya. Terakhir D ke B ada panahnya. Ini representasi graf. Graf itu artinya garis berarah ya, graf ya. Nih. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Mungkin Anda pada ngantuk ini habis terawih. Sifat-sifat relasi biner. Lihat nih. Relasi biner yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat. Sifat pertama refleksif. Nah, refleksif itu apa? Nah, relasi itu disebut refleksif jika AA bagian atau elemen dari R untuk setiap A elemen himpunan A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A sedemikian sehingga AA itu bukan elemen dari R. Oke. Contoh nih. Misalkan himpunan A 1, 2, 3. Dan relasi R2 ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasinya A ke A ya. Berarti A ini 1, 1, 1, 3. Oke, dah. Terus 21, 22, 33, 42, 43, dan 44. Bersifat reflektif karena terdapat elemen relasi yang terbentuk AA. Oke, AA itu ya 11, 22, 33 atau AA 44 ya. Relasi R 11, 22, 23, 42, 43, 44 tidak bersifat refleksif karena 3,3 bukan bagian dari R. Nah, contoh relasi habis pembagi. Pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif karena setiap pembilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri. Ya udah jelas, 10 bagi 10 habis 1. Ya kan? Nah, oke, dari 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat N. R, X lebih besar dari Y, sedangkan S, X ditambah Y sama dengan 5. Sedangkan T, 3X ditambah Y sama dengan 10. Oke. Kita lanjut. Sekarang ada relasi yang bersifat reflektif. Mempunyai metrik yang elemen diagonal utamanya
semua bernilai 1. Anda lihat diagonal. Diagonal itu garis, misalnya persegi menjadi seperti segitiga dua buah ya, dipotong. Dari sudut atas ke sudut bawah. Dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Dan ini nilainya 1 semua. Nah, ini dinyatakan metrik yang elemen diagonal utamanya bernilai 1, yaitu reflektif. Selanjutnya, graf berarah dari relasi yang bersifat refleksif dicirikan adanya gelang pada setiap simpul. Gelang pada setiap simpul. Oke. Nah, kita lihat ada mengantar transitif. Ini. Nah, ada lagi, misalkan A 1, 2, 3 dan relasi R2 ini diposisikan pada himpunan A. Maka R-nya 21, 31, 32, 41, 42, 43. Bersifat menghantar. Lihat tabel berikut ini. Nah, lihat. Oke. Ini nanti Anda, Bapak sarankan belajar lagi materi Bapak kasih. Ini Bapak hanya menyampaikan sekilas. Karena di bulan suci Ramadan ini, kita belajarnya hanya 1 jam lebih dikit lah. Ini ada lagi setangkup dan tolak setangkup. Nanti bisa Anda pelajari setelah materi Bapak share. Nah, contoh misalkan A 1, 2, 3 dan R2 ini definisi minuman bilangan A. Ini ada setangkup dan tidak setangkup. Oke. Contoh relasi habis membagi. Itu tadi. Kalau 2 dan 4, 4 bagi 2, 2 bagi 2, habis kan. Tapi kalau 4,2 itu bukan habis membagi. Ini ada contoh 3 buah relasi 2 ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. Oke, selanjutnya Anda kerjakan latihan di bawah ini. Silakan Anda buka anunya, absennya ya. Di WA Bapak share dulu ininya untuk materinya. Oke, Bapak share untuk materinya. Pertemuan 5 ya. Oke. Oke, materi udah Bapak share. Silakan Anda pelajari. Nah, ini ada yang tanya nih. Ramadan dikasih latihan juga ya Pak? Ya, tapi latihannya tidak seperti biasanya. Kalau ini Anda kerjakan latihan, Anda mengumpulkannya minggu depan. Jangan dikumpulkan dulu. Minggu depan kita koreksi satu-satu ya. Nah, jadi Anda bisa kerjakan sekarang sampai jam 9, nanti jam 9.15 kita coba materi. Anda kerjakan besok atau besoknya, nggak masalah. Yang penting ini ngumpulnya minggu depan. Ya ini minggu depan ya pekan depan ini siapa nanya ini. Jadi dikumpulkannya minggu depan ya, pekan depan ya. Oke, silakan Anda kerjakan latihannya. Jangan keluar dari Zoom karena sebelum Bapak tutup, Bapak absen dulu di Zoom-nya. Dan yang belum absen di grup WA, silakan Anda absen di grup WA.
Baiklah, sebelum pertemuan Bapak tutup, ini absennya akan Bapak saya cek dulu, saya cocokkan dengan yang di grup WA. Di sini yang hadir ada 22. Oke. Bagi yang belum absen di grup WA, silakan absen dulu sebelum Bapak tutup materinya. Oke. Antara di WA dengan di Zoom ini sama, yaitu 22. Baiklah, di bulan suci Ramadan ini kita saling memaafkan dan kita berdoa kita semua bisa menunaikan ibadah puasa ini dengan lancar, dan kita berdoa kepada Allah minta dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya Bang. Oke. Baiklah, untuk pertemuan malam ini Bapak cukupkan di sini. Jangan lupa latihannya sama materi Anda pelajari secara mandiri. Kita bahas di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bapak akhiri, billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Izin Ya, lift. sama-sama.